perlu kami sampaikan terkait keberangkatan kita semua melaksanakan ibadah umroh, dan saat ini kita sudah berada pada tanggal 18 Sya'ban ya. 8 Sya'ban 1445 Hijriah, yang artinya sudah kita mendekati masuk ke Ramadan ya, sekitar 20 harian ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran bagi rencana kita semua untuk melaksanakan ibadah umrah di akhir Ramadan nantinya. Jadi ada beberapa hal teknis yang perlu kami sampaikan sambil menunggu jamaah yang lainnya. Yang pertama, alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan Zoom meeting sampai pada malam ini yang ke-6. Jadi tersisa sekitar 6 kali pertemuan lagi insya Allah. Jadi silahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu memurojaah kembali apa yang disampaikan oleh para asatijah kita dalam hal materi yang sudah dilaksanakan dari tanggal 4 ya, 4 Februari, dan saat ini kita sudah berada pada tanggal 18 Februari 2024. Dan masih banyak materi-materi lainnya yang akan disampaikan insya Allah. Kemudian kami mengingatkan bahwa grup keberangkatan kita pada iktikaf 1445 Hijriah tahun ini, insya Allah ada 5 grup ya. Grup yang pertama itu sejumlah 52 jamaah. 52 jamaah yang akan didampingi oleh Ustadz Nadhif Mustaqim, insya Allah. Dan nanti sebagai tour guide atau mutawif nanti akan didampingi oleh Ustadz Sofyan As-Sauri. Dan grup pertama ini akan berangkat dengan pesawat Saudi Airlines, akan terbang pada tanggal 25 Maret 2024 dari Jakarta, direct langsung menuju Madinah. Akan terbang pada pukul 7.50 dan akan sampai di Madinah pada pukul 13.55 ya. 13.55. Jadi sekitar jam 2-an sudah sampai di Madinah. Dan mungkin nanti terkait ada beberapa hal ya yang pastinya perlu dijelaskan mungkin nanti atau ditanyakan ke asatijah terkait mungkin apakah terkait puasa ya, apakah boleh puasa atau yang lainnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan terkait di grup 1 ini. Karena penambahan waktu puasanya cukup panjang. Kemudian yang grup 1 ini akan pulang ke Jakarta dari Jeddah langsung ke Jakarta pada tanggal 13 April 2024 ya. Pukul 8.35. Jadi pagi-pagi jam 8.35 akan terbang menuju Jakarta dan sampai di Jakarta pada tanggal 13 April pukul 22.40. Kemudian grup yang kedua ini didampingi atau dibimbing oleh Ustadz Ari Afriansa LC sebanyak 45 jamaah ya, insya Allah 45 jamaah akan terbang dengan Garuda Indonesia pada tanggal 28 Maret
dari Jakarta menuju Madinah langsung pukul 9.15 pagi ya. Jadi jam 9.15 pagi hari juga sama seperti yang Saudi ya. Jadi jam 9.15 dan sampai di Saudi di Madinah pada pukul 15.05. 15.05. Jadi sama kondisinya ini karena terbangnya pagi-pagi pastinya akan sebagian jamaah mungkin ada yang puasa atau mungkin juga ada yang berbuka ya. Itu mungkin nanti bisa di disampaikan ke asatid gimana teknisnya. Jadi akan sampai di Madinah pada pukul 15.05 ya, sekitar sebelum asar ini udah sampai di Madinah. Kemudian akan kembali ke Jakarta insya Allah dengan Garuda dari Jeddah menuju Jakarta pada tanggal 16 April pukul 00.30 dan sampai di Jakarta pada pukul 14.20 insya Allah. Kemudian grup yang ketiga ini sebanyak 45 jamaah yang akan dibimbing oleh Ustadz Afrizal Alsi. Oh iya, afwan, yang kedua itu nanti motoibnya insya Allah Ustadz Ahmad yang akan menjadi tour guide atau motoib pada grup yang kedua. Dan beliau ini motoib rata semuanya sudah dimasukkan ke grupnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, grup 3 ini didampingi oleh Ustadz Riza Afrizal sebanyak 45 jamaah dan mutoibnya insya Allah Ustadz Putra nanti yang akan mendampingi di grup 3 ini. Ustadz Putra akan terbang dengan Saudi pada tanggal 29 Maret. Ini penerbangannya dari Jakarta ke Jeddah, jadi bukan ke Madinah, jadi langsung ke Jeddah tanggal 29 Maret. Terbangnya pukul 19.05, jadi pada maghrib akan terbang menuju ke Jeddah. Jadi kita jamaah di grup 3 ini, grup 3, grup 4, grup 5 akan makan buka ya. Bukanya di ruang tunggu keberangkatan. Di ruang tunggu keberangkatan nanti kita akan buka di sana dan insya Allah untuk menu bukanya akan kami siapkan dari Hotel Anara ya. Nanti jadi bapak-bapak dan ibu-ibu setelah manasik selesai nanti akan dibagikan besek untuk buka. Jadi akan dibagikan nasi box dari hotel nanti untuk kita berbuka di ruang tunggu. Sedangkan yang grup 1, grup 2 ya nanti akan disiapkan untuk makan sahur ya insya Allah. Untuk grup 1 dan grup 2 disiapkan makan sahur karena berkumpul ya dini hari yang untuk grup 1 dan grup 2. Kemudian yang grup 4, grup 3 nanti pulangnya dari tanggal 14 April dari Madinah langsung ke Jakarta. Jadi yang grup 3, grup 4, dan grup 5 pulangnya langsung dari Madinah menuju ke Jakarta. Jadi terbangnya pukul 16.15, jadi 16 jam 4 sore, dan sampai Jakarta tanggal 15 pukul 6.20. Jadi pagi-pagi sudah sampai di Jakarta yang untuk grup 3. Sedangkan grup 4, ini jumlah jamaahnya 40 jamaah, akan terbang dengan Saudi sama dengan yang grup 3, waktu terbangnya jam 19.05. Jadi ba'da maghrib sama kondisinya dengan grup 3 dan sampai di Jeddah pukul 1:05. Kemudian pulangnya pada tanggal 13 April ya. Tadi yang grup 4 itu berangkatnya tanggal 30 Maret ya. Jadi 29 grup 3, grup 4-nya 30 Maret. Kemudian pulangnya yang grup 4 ini dengan SP 820 juga sama dengan grup 3. Tapi pulangnya tanggal 13 April lebih dulu. 13 April 2024 dari Madinah menuju Jakarta pukul 4.15, jadi 4 sore, 16.15, dan sampai Jakarta tanggal 14 April pukul 6.20.
untuk grup 4. Didampingi nanti grup 4 oleh Ustadz Dr. Yasir ya, insya Allah. Kemudian yang grup 5 ini merupakan grup tambahan, akan terbang pada tanggal 29 Maret dengan Saudi. Jadi terbangnya sama-sama satu pesawat dengan grup 3. Jadi dengan grup 3 akan terbang satu pesawat yang grup 5 ini, dan pulangnya nanti sama-sama dengan grup 4 pada tanggal 13 April. Jadi terbang yang grup 5 ini tanggal 29 Maret dari Jakarta ke Jeddah jam 19 jam 19.05 sampai jam 1.05 sampai Jeddah. Jadi sama-sama dengan grupnya Ustadz Riza Afrizal, dan pulangnya nanti sama-sama dengan grupnya Ustadz Yasir pada tanggal 13 April dari Madinah menuju Jakarta. Jadi seperti itu. Kemudian saat ini kami masih menunggu sebagian jamaah. Ada masing-masing grup itu ada jamaah yang belum selesai paspornya. Jadi kami masih menunggu sampai betul-betul komplit ya per grupnya itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, berikan kemudahan bagi jamaah semuanya yang masih melakukan perpanjangan atau membuat paspor. Jadi mohon mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran, sehingga jika paspor sudah siap semua, data paspor sudah siap semua, ya insya Allah kami dari travel akan mulai melakukan beberapa hal yang menjadi persyaratan keberangkatan umroh kita. Mungkin yang pertama, karena disyaratkan dari pemerintah bahwa seluruh jemaah umroh harus diasuransikan dalam perjalanannya. Jadi nanti kami setelah seluruh jemaah per grupnya siap paspornya, maka kita akan proses untuk asuransinya. Kemudian juga visanya, kemudian juga tiket pesawatnya. Jadi jika seluruh jamaah sudah siap, proses untuk asuransi, visa dan tiket itu sudah bisa kami laksanakan. Namun saat ini masih ada beberapa jamaah di setiap grupnya yang belum komplit paspornya. Mungkin tinggal satu dua jamaah saja. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di pekan depan atau di awal Maret semua prosesnya sudah selesai untuk asuransi, untuk visa dan untuk tiketnya, insya Allah. Kemudian ini juga terkait perlengkapan, ini yang selalu ditanyakan ke kami terkait perlengkapan ini, mungkin kami ulang kembali. Jadi biaya yang kami cantumkan di flyer itu, jadi belum termasuk perlengkapan besar ya, seperti koper, kain ihram, seragam, ya, tas, dokumen. Jadi kami berikan kelonggaran bagi seluruh jamaah, karena di sini juga banyak jamaah-jamaah yang sudah berangkat dengan kami mungkin berkali-kali ya. Jadi sepertinya kalau diberikan koper terus, jadi kopernya numpuk nanti di rumahnya, koper dari travel kami. Atau mungkin juga dari travel lainnya juga sudah pada dapat koper ya. Jadi kami berikan kelonggaran, jadi tidak perlu ambil perlengkapan dari kami. Silahkan gunakan koper yang ada pada masing-masing. Mungkin pernah dapat koper dari travel lain, ya silahkan gunakan koper tersebut, karena standar dari koper dari travel itu rata-rata 24 inch ya. Jadi kami nanti akan siapkan nanti di bandara ya, akan kami siapkan sarung koper, masing-masing dapat satu ya. Sarung kopernya masing-masing dapat satu, dan ukuran kopernya kami harapkan ukuran koper 24 inch sampai 26 inch. Seperti itu. Jadi jika misalkan Bapak Ibu membawa 2 koper lebih dari yang ada, mungkin ada kopernya yang tidak kami berikan sarung. Kecuali mungkin sudah pesan terlebih dahulu ke Bu Rita ya, nanti bisa pesan mungkin memberikan catatan ke Bu Rita terkait bahwa saya akan membawa koper tambahan misalkan seperti itu. Jadi silahkan dikonfirmasi agar disiapkan juga sarung kopernya. Kemudian nanti juga akan dapat shawl ya dari travel, insya Allah akan diberikan shawl dari travel.
Kemudian juga insya Allah kami siapkan buku jamaah. ID Kasis Kopatu merupakan suatu kewajiban. Kemudian juga tag ID koper nanti, jadi koper masing-masing silahkan diberi nama sementara. Nanti akan kami berikan tag ID koper masing-masing sesuai dengan apa nanti ID Katsis Kopatunya nanti disesuaikan. Kemudian juga kami akan berikan tas serut, kemudian tas tenteng dan doa lipat insya Allah. Jadi terkait seragam nanti ketika di bandara, di Terminal 3 ketika kita berangkat dari rumah menuju bandara, silahkan gunakan seragam yang saat ini mungkin membeli, ada yang ngambil seragam dari travel untuk Ikhwannya ya, ini untuk Ikhwan, kan warnanya coklat. Tapi kami harapkan nanti ketika berangkat, silahkan gunakan seragamnya berwarna putih, karena banyak yang tidak mengambil ya. Jadi warna putih, silahkan gunakan gamis, atau koko, atau kemeja, bagi ikhwannya berwarna putih. Sedangkan untuk akhwatnya, Bapak Ibu ketika berangkat dari rumah, untuk ibu-ibunya, silahkan gunakan gamis berwarna hitam, kerudung hitam, agar nanti seragam dan insya Allah dengan apa nanti diberikan shawl dan ID akan tambah terlihat seragamnya, kompaknya. Nah, ini jamaah yang tahun lalu ya, tahun 2023, ini grupnya Ustadz Rizal ini. Ustadz Rija grup 4 dan grup 5. Jadi ahwatnya menggunakan gamis hitam, sedangkan ikhwannya menggunakan seragamnya itu seragam coklat tahun lalu. Jadi silakan sekarang bebas putih ya, berwarna putih semua. Insya Allah masing-masing sudah punya insya Allah gamis dan apa koko berwarna putih. Ini untuk koper bagasi, jadi koper bagasi itu ukurannya 24 inch ya. Nanti seragam sarung kopernya seperti ini, tapi warna yang sekarang sudah nggak orange lagi, bukan Jackmania lagi ya. Jadi sekarang sudah tidak orange, nanti jadi apa ya, persib mungkin, warnanya biru. Kemudian berat koper bagasi itu beratnya sekitar 23 kg untuk koper bagasi pesawat Saudi ya. Sedangkan untuk koper bagasi pesawat Garuda itu beratnya maksimal 30 kg dan koper cabin standar yaitu 7 kg. Kemudian ini list barang bawaan, ini hanya contoh saja, jadi mungkin disesuaikan saja dengan apa kebutuhan Bapak Ibu semuanya, yang mungkin yang berangkat dengan yang 20 hari dengan yang 16 hari tentu berbeda untuk barang bawaannya, tapi mungkin itemnya kira-kira ya seperti ini, item yang akan dibawa. Tapi mungkin juga akan ada tambahan, ini hanya sebagai referensi saja, mungkin nantinya ada tambahan atau pengurangan seperti itu. Kemudian barang bawaan yang harus masuk bagasi ini mungkin kami ingatkan ya, tentunya benda tajam ya harus dimasukkan ke bagasi seperti gunting, gunting rambut, gunting kuku, cukuran atau barang-barang cair ya seperti sabun cair atau sampo atau yang lainnya, silahkan masuk ke koper bagasi. Sedangkan untuk power bank ini, power bank itu maksimum 20.000 ya, 20.000 maksimumnya mili ampere hours. Kemudian ini harus masuk ke kabin, tas kabin ya, tas kabin atau koper kabin. Untuk power bank itu jangan sampai masuk ke koper bagasi, karena biasanya jika masuk ke koper bagasi akan dibuka kembali, suruh diambil ya, jadi nanti dibongkar kembali kopernya. Jadi kami harapkan ini terkait power bank ini, jika nanti bawa power bank, misalkan Bapak Ibu bawa 2 power bank masing-masing, maksimum 20.000, itu dimasukkan ke apa tas yang akan dibawa ke cabin atau koper yang dibawa ke cabin nantinya. Nah ini kami sudah sampaikan bahwa silahkan Bapak Ibu membawa
receiver radio FM ya. Jadi receiver ini digunakan nanti untuk komunikasi antara pembimbing dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi pembimbing mungkin nanti ketika melaksanakan ibadah umroh, beliau akan mentalkilkan bacaan-bacaan mungkin di titik-titik tertentu ketika ada informasi tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan lewat radio FM. Jadi kami harapkan membawa receiver masing-masing satu ya. Nanti insya Allah pembimbingnya kami siapkan transmitternya dan nanti frekuensinya kita setting, kita tes sama-sama ketika kita ada di Hotel Anara. Ketika akan melaksanakan manasik offline dan briefing terkait teknis keberangkatan. Kemudian juga untuk radio FM ini kita gunakan mungkin ketika ziarah ya, ziarah di Madinah atau ziarah di Mekah, atau mungkin juga nanti yang ke Taif bisa digunakan radio FM ini mungkin yang akan memang satu arah ya, sifatnya satu arah. Jadi dari tour guide atau tour leadernya nanti menyampaikan beberapa hal bisa menggunakan radio FM ini. Jadi tidak perlu teriak-teriak mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian juga radio FM ini kita akan gunakan untuk kajian ya, kajian ketika kita itikaf di haram nantinya, insya Allah. Jadi silahkan dari sekarang dipersiapkan radio FM-nya, dan misalkan ada yang lebih praktis bisa dicas pakai dengan power bank, yaitu mungkin lebih baik dibandingkan dengan baterai seperti biasanya. Kemudian terkait packing cover ya, insya Allah masing-masing mungkin sudah sering melakukan perjalanan jauh, jadi silahkan lakukanlah packing pakaian itu, ada yang dilipat, ada yang digulung, itu mungkin teknisnya masing-masing lah. Enaknya seperti apa? Yang penting tidak terlalu bawa barang terlalu kebanyakan, malah nanti buat oleh-oleh tidak ada space-nya. Jadi kami harapkan siapkan space untuk mungkin oleh-oleh, bawa barang baju, misalkan baju itu baju secukupnya, kemudian celana mungkin celana dalam ya, celana dalam beli yang celana dalam kertas itu disposable ya, disposable celana kertas yang sekali pakai itu, jadi itu lebih lebih efektif ketika nanti perjalanan nanti. Kemudian juga mungkin terkait handuk, bawalah handuk yang mudah digunakan, misalkan handuk dari microfiber atau handuk kanebo ya, handuk kanebo ya, mungkin nanti coba kami carikan linknya agar ketika kita pakai handuk tersebut ya, mungkin khususnya yang iktikaf apalagi nanti di haram, misalkan kalau pakai handuk kanebo kan tinggal dicuci sebentar, kemudian di kering, diperet, kemudian kita pakai handuknya, kemudian selesai kita gunakan, kita basuh lagi, baru kita masukkan kembali. Jadi lebih efektif dengan handuk kanebo nantinya. Ini terkait bagasi dari Saudi. Jadi kita bisa masing-masing jamaah dapat 2 bagasi ya. Maksudnya itu diperbolehkan membawa dua bagasi untuk masing-masing jamaah dengan berat 23 kg, dan sedangkan untuk koper kabinnya beratnya seberat 7 kg. Sedangkan untuk Garuda itu maksimal satu koper 30 kg. Hanya satu koper untuk Saudi. Kemudian terkait paket data, silahkan gunakan untuk paket data, beli paket data dari provider masing-masing yang saat ini gunakan Telkomsel atau Indosat atau XL atau Tri ya, silahkan gunakan dari provider tersebut. Beli paket data yang mencukupi. Jika kita misalkan di sana 20 hari ya, mungkin beli paket data 30 hari ya, insya Allah cukup. Atau yang nanti 16 hari, beli yang 20 hari, insya Allah cukup. Seperti itu. Jadi kemudian bagi jamaah yang menggunakan pasca bayar, kartu yang pasca bayar, jadi sebaiknya Bapak Ibu jika akan beli
paket datanya dari pasca bayar harus konfirmasi dulu terlebih dahulu ke Grapari masing-masing provider. Dan jika tidak menggunakan paket data dari nomor pasca bayar tersebut, sebaiknya mungkin nanti ketika di sana di Mekah itu dinonaktifkan saja, karena khawatir jika ada telepon masuk itu kitanya lupa, tagihannya akan sangat membengkak. Ini kejadian dari beberapa jamaah yang mengalami hal tersebut sampai tagihannya 1 jutaan lebih ya, jika kita menggunakan pasca bayar dan kita lupa untuk menonaktifkan. Dan insya Allah nanti untuk manasik offline-nya ya di Hotel Anara. Hotel Anara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini posisinya itu dari parkir internasional di Terminal 3. Jadi parkir internasional masuk ke lobi parkir, nanti masuk pintu kaca sebelah kiri itu ada Hotel Anara. Jadi di parkir internasional. Jadi silakan nanti jika misalkan masih bingung nanti ya silakan tanya, bisa bertanya juga di sana ke petugas. Insya Allah di petugas di Terminal 3 yang sudah tahu semua lah, karena ini Hotel Anara itu merupakan hotel dari pengelola Terminal 3 ya, insya Allah paham semua. Kemudian terkait lokasi itikaf, ini ada juga yang menanyakan terkait lokasi itikaf. Teknisnya ya kita insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa iktikaf di second mezanin ya, di masjid yang perluasan. Ini rutenya, jadi kita dari Ibrahim Al Khalil, ini dari hotel kita. Ini Ibrahim Al Khalil, di sini Jabal Umar, di sini ada mall ya, dan beberapa hotel bintang 5. Nah, kita di sini sekitar sini ada Anjum, Hotel Anjum. Nah, kita masuk dari setelah Darut Tauhid atau Interkontinental ya, Hotel Interkontinental Darut Tauhid. Kita akan masuk yang rute warna merah ini. Jadi kita jalurnya ya nanti masuk melalui ini ke jadi melalui pintu 114. Ini 114. Dan toiletnya, kemarin juga ada yang menanyakan toiletnya dekat nggak ya? Toiletnya banyak sekali ini toilet. Ini ada toilet Akhwat, Ikhwan. Ini Ikhwan kalau nggak salah Ikhwan. Ini Akhwat. Kemudian di sini juga Ikhwan Akhwat yang banyak toilet. Ini toilet semua yang ada bangunan abu berwarna abu itu yang ada tulisan toilet, kami tulisin toilet ini. Ini semuanya toilet. Nah, kita aksesnya dari pintu 114 masuk sampai ketemu pintu 106. Pintu 106 belok ke kanan, Kemudian di tengah-tengah ini ada eskalator. Ada eskalator naik sampai ke second mezanin. Kenapa kita di second mezanin? Karena di sana suhunya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, masih AC-nya masih dapat walaupun tidak dingin, dan udara luarnya juga masih dapat walaupun tidak terlalu panas mungkin nanti ya. Jadi nanti ikhwan, kami mudah-mudahan Allah mudahkan ikhwannya di posisi yang tengah ini posisi tengah, sekat lokal ya, sekat yang tengah, yang bagian tengah, dan akhwatnya di bagian belakang. Jadi kita tetap satu lantai, dan ini bagian sekat yang depannya ini. Jadi kita posisinya Iwan di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan, kemudian akhwatnya di bagian belakangnya. Jadi ketika nanti terkait distribusi makan buka dan sahur itu akan mudah jika kita berada di satu lantai. Juga akan mudah jika kita nanti mengadakan kajian, karena masih sampai kemarin tahun lalu ya, alhamdulillah diberikan kemudahan, kajian pun juga dengan radio FM itu bisa terjangkau ke bagian akhwatnya. Dan perlengkapan untuk itikaf ya, siapkanlah perlengkapan yang kira-kira kita itikaf bisa nyaman ya, karena kita kan mungkin yang tua-tua perlu sandaran ya, beli
beli kursi lipat atau sajadah lipat ya seperti yang digambar ini. Jadi silahkan. Ini belinya di mana? Ya bisa dari sini juga bisa beli atau nanti di sana di Mekah atau di Madinah bisa kita membelinya. Mungkin yang sajadah lipat ini bisa beli barang-barang nanti satu grup, misalkan grupnya Ustadz Nadif beli titip dengan motoifnya untuk dibelikan, nanti dibawakan ke hotel dan dibawa nanti ke Mekah, baru mungkin di Mekah dibagikan seperti itu. Ya mungkin nanti itu teknis ya, silahkan. Ataupun juga kursi lipatnya bisa beli di Bin Daud ya, di Bin Daud banyak sekali kursi lipat pilihan yang bisa kita pilih. Ini untuk kenyamanan ketika kita iktikaf nantinya. Dan ini agenda kajian kita insya Allah kita akan mengkaji masih Mutun Thalibul Ilmi jilid pertama ya, karena belum selesai juga jilid pertama itu tahun lalu, hanya beberapa materi saja yang dua materi saja yang disampaikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kemudian pematerinya ya asatidjah pembimbing dari masing-masing grup yang insya Allah nanti dikondisikan. Kemudian jadwal kajiannya yang akan dilaksanakan, jadwal kajian ba'da subuh 30 menit, ba'da duhur 30 menit, dan ba'da asar sekitar 60 menit. Ya, ba'da subuh kita sambil menunggu waktu syuruk ya. Jadi ba'da duhur ya sebelum kita tidur kembali, setelah salat duhur kita mengkaji sebanyak selama 30 menit mendengarkan kajian. Kemudian setelah itu kita istirahat kembali sampai menjelang asar. Ba'da asar kita insya Allah akan disampaikan materi kajian selama 60 menit. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait beberapa hal yang perlu diketahui oleh jamaah semuanya. Dan kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Jika ada yang perlu ditanyakan secara langsung, silahkan raise hand. Dan mungkin juga kemarin itu sudah banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Ustadz Nadif, Ustadz Ari. Ya, siap. Masya Hadir. Allah. Hadir. Oh, masa Ustadz Sofyan Sauri, Masya Allah. Ahlan Ustadz Sofyan. Ahlan, Ustazina, ahlan, ahlan. Allah. Ustadz Ahmad udah hadir juga. Ustadz Jasir. Ustadz Muhammad Jasir sudah hadir. Sepertinya tidak hadir. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ada pertama dulu ya, yang kemarin yang belum dijawab. Ini mungkin yang jawab Ustadz Ari atau Ustadz Nadif, silahkan. Apakah rumah kosong atau tanah kosong, ini dari Ibu Iwin nih, yang pertanyaan keduanya belum dijawab. Apakah rumah kosong atau tanah kosong yang tidak kita kontrakkan ada zakat malnya? Dan bagaimana dengan zakat mal emas perhiasan yang sudah lebih dari 1 tahun dimiliki dan beratnya lebih dari 85 gram? Apakah zakat malnya setiap tahun harus dikeluarkan atau bagaimana Ustadz? Siapa ini yang akan dijawab, Ustadz Nadif atau Ustadz Ari? Ustadz Ari. Ari. Ustadz Ari, tafadhol. Biasa ini kalau Ustadz Nadif sering melimpahkan, padahal pertanyaannya buat beliau itu kemarin. Ala kulihal barakallahu fik Ibu Wiwin kalau nggak salah ya, saya sempat jawab pertanyaannya. Ya, jika memang rumah tersebut ya nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Nadif atau Ustadz Asatidah yang lain. Jika memang rumah tersebut dalam rangka diniatkan untuk jual beli, maka di sini para ulama mengatakan wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kalau memang niatnya untuk jual beli. Kalau memang niatnya memang untuk jadikan tempat ya kediaman, atau kalau dibilang bukan akadnya, bukan untuk niatnya, bukan jual beli, maka la haraj, nggak ada beban untuk dia mengeluarkan zakat 2,5% tersebut. Ya, kemudian ini secara ikhtisor ya, mungkin nanti Ustadz Nadib atau Ustadz Asyad yang lain bisa menambahkan.
Nah, kemudian dengan zakat yang emas, yang memang emas tersebut sudah lebih dari, apa namanya, kalau dibilang ada 85 gram yang dia sudah miliki, dan memang di situ sudah ter sudah full, atau kalau dibilang sudah haul 1 tahun yang dia miliki dari emas tersebut, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat 2,5% dari 85 gram tersebut. Ya, seandainya memang dia lupa, ya, seandainya memang dia lupa, kemudian dia memang sudah punya emas sebanyak 85 gram tersebut, ya maka terhitungnya ya wajib dia mengeluarkan 1 tahun yang memang dia nggak lupa bayarkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Nadib atau Ustaz Riza, atau Ustaz Riza kayaknya sudah hadir juga, Ustaz. Ya Ustaz Bisa Dirja. menambahkan. Ya, fadal. Ustaz Dirja Barakallahu ada fiik. tambahan? Wallahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fikum. Afwan, ini Ana tidak bisa on cam karena sedang safar ya. Eh, Terkait pertanyaan yang pertama, Ana rasa sudah cukup tadi dijawab oleh Ustadz Ari. Ya, Baik. ketika memang bangunan tadi, rumah tadi, ya terutama diperjualbelikan, maka di situ ada wajib untuk dikeluarkan zakat. Jadi sudah cukup, saya rasa tidak perlu ditambah lagi, kecuali mungkin ada pertanyaan yang lain. Insya Allah nanti kita coba jawab bersama-sama. Insya Allah. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Bang. Banyak sekali kemarin malam itu ketika sesinya Ustadz Nadib, pertanyaan sangat paling banyak kayaknya. Ustadz Nadib tanggung jawab ini, Ustadz. Ini pertanyaan yang berikutnya. Mohon info apakah yang naik kereta dari Madinah ke Mekah Abdulnya niat ihram di Bir Ali atau gimana? Ustadz Nadib mungkin. Nah, ini yang lebih tahu yang sering naik kereta ini. Abdul Haq ini lebih paham ini. Kasih Bisa fatwa. dijelaskan. Ini beliau sudah sering ya kan naik kereta, di mana tempatnya sebetulnya terangkan ke Ustaz Abdul Haq kalau ini. Ustaz. Ustadz Rizja, mungkin Ustadz Rizja dulu deh, Ustadz Rizja dulu. Baik. Terkait ihram di kereta, ya. Yang pertama tentu ketika kita naik kereta, ya, maka nanti sebelum melewati ihram itu nanti dari tim yang ada di kereta, ya artinya akan ada pengumuman resmi bahwa kita melewati Bir Ali, gitu ya. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika kita menjalankan ihram di atas kendaraan, memang yang afdol itu kita ihramnya ketika kita sampai di miqat, ya. Itu pada keadaan di mana kita naik kendaraan yang memang kita bisa turun. Namun ketika kita naik kendaraan yang memang kita tidak bisa turun, ya seperti di pesawat, ya posisinya, kemudian naik kereta cepat, ya maka di sini para ulama membolehkan kita niat ihram dari awal. Jika dikhawatirkan ketika melewati mikot, kita tidak sempat berihram. Jadi boleh sebelum sampai ke mikot kita niat ihram. Namun sekarang alhamdulillah baik ketika kita naik pesawat ataupun naik kereta, ya nanti sebelum masuk ihram, masuk ke mikot itu sudah diumumkan, ya beberapa waktu ke depan kita akan melewati mikot. Maka bagi para jamaah untuk segera berihram. Ya itu nanti kita diingatkan, ya kita diingatkan. Jadi memang yang terbaik itu ihram itu ketika kita berada di mikotnya, ya di atas kendaraan pas ketika kita di atas mikot. Dan ini bisa dilakukan ketika kita naik bis, kita turun, kita mandi, kita bersih-bersih, ya kemudian di mikot kita berniat ihram. Namun ketika kita naik kendaraan, baik itu pesawat ataupun naik kereta cepat yang memang itu tidak berhenti, maka para ulama menjelaskan jika sekiranya kita khawatir melewati mikot dan kita belum berihram, boleh berihram dari awal. Atau nanti ketika ada pengumuman sebelum berihram, nanti kita bisa berihram di sana. Jadi bagi yang baik naik kereta cepat ataupun yang naik pesawat, ya yang nanti dari Jeddah terlebih dahulu, itu nanti sebelum masuk sampai ke mikot kita akan diumumkan. Jadi sebelum mikot kita sudah bisa berihram. Kalau kita khawatir di pesawat ketiduran dan sebagainya, sebagian para ulama sebagaimana juga pernah dijelaskan oleh guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala, beliau mengatakan boleh diniatkan di awal. Wallahu taala alam.
Jazakumullah khair kepada Ustaz Riza atas penjelasannya, jawabannya. Kemudian ini ada yang raise hand, Ibu Diananda ya. Silahkan mungkin open mic. Videonya tidak perlu dibuka ya. Iya. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Diananda. Saya mau bertanya mengenai laundry di sana. Apakah aman kalau saya laundry di hotel aja menggunakan jasa dari hotel, atau apa memang ada yang dikoordinir bagi kelompok kita gitu? Terima kasih sebelumnya. Baik, ini mungkin pertanyaannya teknis. Ustadz Sofyan Tauri bisa ikut bantu jawab. Ustadz Sofyan, tafadhol. Oke Ustaz, Barakallahu Fiik Ustaz Juna, Ustaz Barakallah. Abdullah, dan Ustaz yang lain, Ustaz Nadir, Ustaz Ali, dan Ustaz Reza. Saya untuk masalah rondi, insya Allah kami dari tim siap. Kalau masalah di hotel, ngelondri di hotel itu sebenarnya lebih mahal sedia budgetnya. Pasti lebih mahal, tapi kalau kita ngelondri di luar, itu jauh lebih murah. Jadi nanti kami serahkan kepada jamaah mau ngelondri di hotel, tafadhol. Tapi kalau mau yang lebih murah, nanti kami koordinir insya Allah teman-teman mutawif, itu kami siap untuk antar jemput. Insya Allah. Barakallahu fikum. Masalah. Fikum barakallah, jazakumullah khair Ustadz Sofyan. Nah, jadi nanti untuk laundry-nya akan dikoordinir ya. Mungkin per grup atau ketika nanti di Mekah ya insya Allah nanti di grup besar siapa yang mau laundry nanti tinggal dikumpulkan, mungkin dikasih nama di masing-masing plastik atau apa ya wadah tempatnya, dan nanti asatidjah dari tim Muktawib akan bantu untuk terkait laundry ini. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat apa yang kemarin ya, karena masih banyak kok yang kemarin itu pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya sebetulnya sudah pernah dijawab juga, mungkin perlu diulang kembali. Dari Ibu Dewinta, izin bertanya, jika seorang anak gadis mendapatkan haid pertama ketika ibadah umroh, apakah ibadah yang bisa diikuti selama di Mekah atau di Madinah, atau ada solusi untuk mencegahnya? Ustadz Nadif, ada Ustadz? Ustaz, ini kayaknya Ustaz Riza dulu aja ini. Ustaz Riza aja, enggak apa-apa. Terserahkan. Katanya Ustadz Riza, antum Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya ditujukan Ustadz Nadif nih ya sebetulnya ya. Saya mohon izin Ustadz Nadif nih tawadhu sekali, beliau sepertinya Masya Allah ini ya. Baik, sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya jawab di saat kita membahas pembahasan tentang fikih i'tikaf ya, fikih i'tikaf tentang wanita haid ya, tentang wanita haid. Dan juga tadi saya baca pertanyaan yang hampir sama terkait dengan masalah ketika pas akan umroh kemudian haid, apakah nunggu ya sampai selesai baru dia niat ihram ke Tan'im atau seperti apa. Nah, yang pertama terkait pertanyaan yang ditanyakan dulu ya, terkait dengan yang haid. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan di pembahasan fikih i'tikaf ya, bahwa memang khilaf di antara para ulama tentang para wanita yang haid, nifas dan junub, apakah mereka boleh berdiam diri di masjid atau tidak. Ya, sudah pernah kita sebutkan khilaf di antara para ulama. Namun, wallahu ta'ala alam, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa tentu wanita yang haid, ya, nifas ataupun junub, ya, sesuai dengan pendapat jumhur ulama, bahwa yang terbaik mereka tidak berdiam diri di masjid. Namun, tentu masih banyak amalan yang lain yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid, ya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa apalagi kita melakukan amal ketaatan itu di tanah haram, ya. Kalaupun kita tidak melakukannya di masjid, misalkan melakukannya di hotel, ya kita masih bisa baca Al-Quran, ya, dari handphone misalkan, tidak dengan memegang mushaf secara langsung, memperbanyak zikir kepada Allah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah dan lain sebagainya. Itu terkait amalan-amalan yang bisa dilakukan, ya. Adapun memang sebagian para ulama membolehkan. Namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama bahwa wanita yang haid, junub, nifas dan lain sebagainya, ya, untuk tidak mendekati masjid atau tidak berdiam diri di masjid.
Nah, adapun untuk wanita yang haid dan akan melaksanakan ibadah umroh ataupun i'tikaf, kemarin saya sudah memberikan saran, jika sekiranya kita tahu rutinitas atau siklus haid kita, ya, maka kalau pas kita lihat siklus haid itu pas kita mau umroh, ternyata itu waktu saya haid. Maka yang pertama bisa dikonsultasikan kepada dokter. Jika sekiranya menurut dokter aman boleh minum obat penunda haid dan itu tidak memudaratkan, maka itu mungkin lebih baik supaya kita bisa banyak mendapatkan keutamaan karena kita tidak dalam keadaan haid. Namun kalau pas kita sudah mau umroh ternyata kita haid, ya, lalu apa yang dilakukan? Yang pertama tentu tetap berniat ihram, ya, ikut kita dengan rombongan ke miqat, ya, sebagaimana ini pernah terjadi kepada Asma bintu Umais, yaitu istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di mana ketika beliau berhaji bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu sedang melahirkan anaknya, ya, sedang melahirkan anaknya, ya. Maka bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan? Kaifa asna? Maka kata Nabi, igtasili wastaghfiri bithaubin wa ahrimi. Kata Nabi, yang kamu lakukan adalah dengan cara apa? Istiftar. Istiftar itu awalnya mandi, kemudian istiftar itu menutup kemaluannya dengan pembalut kalau sekarang, ya, dengan mungkin yang lebih, kalau biasanya satu, ini mungkin bisa 2 atau 3 supaya tidak keluar darah. Ya, kemudian tetap ikut berihram. Jadi niat ihramnya ikut. Nah, nanti, ya, dia ikut ihram tapi ketika tawaf, sa'i dan lainnya tidak ikut. Kapan ikutnya? Jadi dia hanya niat ihram saja, nanti ke hotel, diam di hotel sampai dia selesai haid. Kalau sudah selesai haid dan dia masih berada di Mekah, maka dia mandi, ya, seperti biasa, bersuci, mandi besar, ya, kemudian baru dia tawaf dan sa'i diakhirkan. Namun kalau sekiranya, ya, secara siklus haidnya saya di Mekah ini cuma 7 hari misalkan, ternyata saya masih dalam keadaan haid, ya, sedangkan saya harus pulang ke Indonesia. Bagaimana caranya? Maka dalam hal ini, karena nggak mungkin kita pulang dulu ke Indonesia balik lagi ke Mekah, maka dalam ini silahkan tawaf sa'i, ya, sampai akhir dalam keadaan haid dengan menggunakan pembalut, usahakan pastikan bahwa darahnya tidak menetes. Boleh itu kita lakukan. Jadi yang dilakukan tetap ihramnya saja, adapun tawaf, sa'i dan lain sebagainya ditunda, diakhirkan. Wallahu taala alam. Dan ini pun pernah terjadi kepada siapa? Kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana saat itu Ibunda Aisyah menangis, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa?" Ya, kemudian Aisyah mengatakan, "Aku haid ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Inna hada amrun katabahullahu ala banati Adam." Ya, inilah kondisi Allah yang takdirkan untuk putri anak Adam, ya pasti ada haidnya. Maka kata Nabi, faqdi ma yaqdil hajj. Lakukan seperti apa yang dilakukan jamaah haji. Hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah. Karena kita tahu tawaf itu seperti sholat. Ya, syaratnya itu harus dalam keadaan bersuci. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair pada Ustaz Rija atas jawabannya. Kemudian ini ada yang raise hand terlebih dahulu. Tunggu Pak Rija, ini Dokter Reka dulu. Dokter Reka silakan pertanyaannya. Ditunjukkan ke siapa? Ada Ustadz Ari, Ustadz Nadib, dan Ustadz Rija. Boleh semua sih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya saya ingin tanya pada saat kalau untuk wanita yang berniqab pada saat mengambil umroh itu tuntunannya tuh seperti apa? Apakah kita tetap tutup ataukah kita buka pada saat apa? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Rija, Ustadz Iya. Nadib, Ustadz Ari. Sepertinya kalau ini Ustadz Nadib cukup. Ustadz Nadib soalnya kemarin bahas tentang umroh ini. Nah, Ustadz Reza dulu, Ustadz. Ini sebagian sama Fatwa, Ustadz. Mungkin yang tinggal Fadol, Ustadz. Ustadz Nadib. Fadol, nanti kalau ada bagian yang bukan fatwa, mungkin ini bagian fatwa. Fadol, silahkan Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Ustadz Ari mungkin, Ustadz Ari dulu. Biar semuanya bicara. Iya, Ustadz Ari, Fadol, Ustadz Ari. Nah, Dokter Eka, barakallahu fiki. Ya,
berbicara tentang seorang perempuan ya ketika dia niat ihram ya kemarin bahas Ustaz Nadib ya tentang umrah ya kalau perempuan itu ya dia bebas memakai pakaiannya apa saja tapi yang perlu ditegaskan di sini adalah jangan sampai pakaian tersebut ya mengundang mata-mata yang kurang yang dimana nantinya akan menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Memang kebanyakan kalau para jemaah akhwat tuh pakai pakaian hitam ya. Ya, kalau bisa tidak transparan juga ya, pakai pakaian hitam. Nah, berkaitan dengan perempuan di sini ya kalau laki-laki jelas yang dia pakai adalah kain ihramnya dengan izarnya dan yang menutupi dua helai atau dua kain ihram tersebut. Sedangkan wanita tafadhol pakai pakaian mana saja. Nah, tapi di sini yang tidak dibolehkan adalah bagi seorang perempuan adalah memakai cadar ketika ihram. Ya, memakai cadar ketika ihram. Harus dibuka. Ya. Berbicara tentang nanti kalau seandainya ketika umroh ya, tawaf ataupun sa'i ketika berpapasan dengan lawan jenis atau laki-laki yang bukan mahram, maka ditutup dengan jilbabnya ya. Ditutup dengan jilbabnya, kemudian ketika sudah lewat laki-laki yang bukan mahramnya, boleh dijulurkan lagi jilbabnya. Ya. Dan jangan sampai, nah kebanyakan biasanya kalau kita umroh tuh biasanya para akhwat-akhwat itu biasanya kan pakai apa yang transparan ya. Ya, itu juga dibolehkan juga ya, dan tidak dilihat oleh laki-laki. Allah taala alam bisawab. Mungkin Ustaz Nadif Fadhol bisa ditambahkan Ustaz. Masya Allah. Cukup itu insya Allah. Sangat jelas itu satu. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Ari atas jawabannya. Mungkin ke kolom chat lagi yang kemarin ya, yang kemarin belum dijawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, boleh Ya, nggak saya agak ya, nanggapin sedikit? ya, Ya. silakan. Afwan, ya, silakan. Eh, Berarti pada saat kita ngambil niat ihram, pada saat itu kita mulai buka cadarnya ya Ustadz ya. Terus sampai selesai gitu. Jadi kita tutup pada saat pakai mukena atau pakai apa, pada saat kita berpapasan sama dengan yang bukan mahram. Gitu ya Ustadz ya. Ya, benar Ibu Dokter. Barakallahu fiik. Ya, baik. Sampai selesai sa'i ya Ustadz ya berarti. Sampai tahallul Ibu. Oh, sampai tahallul baik. Ya, Ya. baik. Terima kasih Ustadz ya. Ya, Sami-sami Assalamualaikum. Ibu Dokter. Assalamualaikum. Ya mungkin sedikit tadi menambahkan ya, beberapa para ulama juga membolehkan ya, kalaupun dia tidak membuka apa namanya cadarnya, tetapi harus menggunakan burqa. Burqa itu apa namanya yang menutupi seluruhnya dari kepala sampai bawah, ya seperti itu. Namun yang afdol tentunya ya, kalau kita bicara tentang larangan ihram bagi wanita kan tadi tidak menggunakan cadar dan tidak juga menutup apa namanya telapak tangannya, begitu ya. Maka boleh menggunakan burqa tadi ya, yang menutupi tapi bukan cadar ya. Jadi dia nutupin kerudung sampai bawah. Dan di etikaf Ramadan yang lalu banyak di antara para umat yang menggunakannya. Mungkin nanti bisa sharing dengan para ummahat yang sudah umroh sebelumnya yang menggunakan burqa. Ya, belinya di mana wallahu alam, saya juga tidak tahu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Rija, Ustadz Ari atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kemarin itu dari Mbak Reni. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika keluarga banyak yang non-muslim? Berarti apa beliau ini mu'alaf ya? Mahram ada tapi belum mampu. Apakah harus menunggu mahram untuk mampu atau tidak? Apa pergi tanpa mahram? Dan bagaimana bila tidak punya mahram yang muslim? Apakah boleh umroh atau haji ya? Jika keadaan seperti di atas, apakah boleh umroh lebih dari sekali? Barakallahu fikum. Ini beliau mu'alaf.
Jadi pertanyaannya, apakah umroh dan haji boleh dilaksanakan apabila tidak ada mahram? Belum ada mahram. Ustadz Nadif ya? Ustadz Nadif, pandang Ustadz Nadif. Anak. Ini kayaknya Satria dulu nggak apa-apa, dah. Kayaknya dihabiskan beliau. Ya, Ustadz Nadif dulu kayak mahram ini kemarin sudah dibahas juga sama Antum, Ustadz. Iya. Ustadz Riza mungkin Ustadz bantu menjawab, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz. Kami ngambil faedah juga ini. Ustadz Riza, masih ada waktu beliau nih, mumpung masih ada waktu. Masya Allah. Ini lagi siapa nih, Ustaz? Iya, Barakallahu fiik. barakallahu fiik, Ustaz. Baik, secara hukum asal kita tahu bahwa seorang wanita itu tentu tidak boleh melaksanakan safar kecuali harus ditemani dengan mahramnya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tasiru yaumaini illa wa ma'aha mahram. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali, ya. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir lakukan perjalanan, ya, selama 2 hari atau perjalanan yang memang dihitung sebagai safar kecuali harus bersamanya seorang mahram, ya. Ini hukum asalnya, dan tentu kita tahu para ulama menjelaskan banyak sekali hikmah kenapa wanita harus safar bersama mahramnya. Nah, adapun terkait masalah haji dan umroh, tentu yang paling afdal jelas, ya, seorang wanita tidak boleh keluar kecuali dengan mahramnya, ya. Walaupun tentu ada beberapa pendapat di antara para ulama, ya, yang membolehkan dengan mahram jamaah, ya, sekelompok wanita yang memang di situ, ya, dia bisa mendapatkan keamanan. Oleh karenanya sebagian fatwa di antara para ulama, ya, yang mengambil pendapat ini terutama seperti tadi, ya, keadaan-keadaan darurat yang memang nggak ada mahramnya, ya, artinya semuanya keluarganya non muslim. Apalagi kita tahu untuk berangkat haji dan umrah, ya, orang non muslim nggak bisa, ya, masuk ke kota Makkah dan kota Madinah, ya, nggak bisa masuk. Maka dalam hal ini, ya, wallahu taala alam, jika sekiranya, ya, kita menggunakan pendapat yang lain, ya, safar bersama mahram jamaah, ya, dan itu dirasa lebih aman, ya, mudah-mudahan ini apa namanya bagian daripada udzur, karena tadi yang ditanyakan kan memang nggak ada lagi mahramnya sama sekali, dan mahramnya non muslim semua, begitu ya, mahramnya non muslim, ya. Dan tentu kita tahu kalaupun yang menemani non muslim dan itu mahramnya, ya, dia nggak bisa masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Jadi hukum asalnya seorang wanita nggak boleh safar, ya, sendirian tanpa mahram, kecuali tentu tadi ada keadaan-keadaan yang memang darurat, ya, seperti yang tadi disampaikan, tidak ada lagi mahramnya yang dari orang-orang Islam, ya, maka mudah-mudahan ini bisa dilakukan bersama mahram jamaah tadi. Walaupun sekali lagi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama bahwa, ya, safar itu harus bersama mahram. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Ada tambahan Ustaz Nadif? Cukup, insya Allah. Cukup, insya Allah. Ini mungkin pertanyaan satu lagi yang dari ini pertanyaan di chat yang kemarin. Ini terkait kain ihram atau gamis akhwat yang dicuci dengan deterjen yang ada pewanginya. Apakah diperbolehkan, Ustaz Nadif? Ustaz Riza, Ustaz Ari, Abdul Haq izin kalau nanti keliru saya bisa diralat, ya. Sebagaimana kemarin disampaikan, memang pada dasarnya memakai wewangian, apapun itu bentuknya, selama memang masuknya sebagai parfum, apalagi memang deterjennya itu kurang lebih memiliki efek baunya seperti parfum, maka masuk pada hal yang dilarang ketika seseorang itu mau melakukan ihram. Jadi tentu lebih afdol, lebih baik untuk diperhatikan untuk masalah sabun yang dipakai. Sebaiknya ketika mau dicuci, ya, jangan sampai menggunakan deterjen yang kita tahu terdapat wewangian seperti parfumnya.
Wallahu ta'ala alam. Dan ini tentu lebih afdol, merupakan bentuk ikhtiar, kehati-hatian kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Adib atas jawabannya. Kemudian bagi Bapak yang raise hand ini, sekarang ada Bapak Didik Supriyadi. Tafadhol Pak Didik. Silahkan Ya, terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon dijelaskan saat kita berumroh, tempat-tempat mana saja yang mustajab untuk kita berdoa Ustaz. Barangkali mungkin juga diberikan hadisnya, barangkali yang bisa disampaikan untuk di mana tempat-tempat kita yang mustajab untuk berdoa Ustaz. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Asatidjah, Ustadz Ari, Ustadz Rijab, dan Ustadz Adib. Ustadz Ari, tafadhol Ustadz Ari. Ya, syukran Pak Didik Supriyadi. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi wasilah kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan di Mekah ya, tempat-tempat yang mustajab, jelas bahwa di antaranya tempat mustajab adalah ketika kita sedang umroh ya, baik itu di tempat tawaf ataupun di sa'i. Makanya nanti yang perlu kita ketahui adalah kemarin Ustadz Adib sudah memaparkan begitu panjang ya perihal tentang manasik umroh, itu sangat luar biasa. Di doa itu ada doa ul masalah, ada doa ul ibadah. Ya. Nah, di sini harus menjamak di antara dua itu, yaitu doa ul masalah, problem-problem apa saja yang kita alami, di situ kita berdoa. Ataupun doa ul ibadah yang memang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, sedangkan tempat-tempat yang memang mustajab diantaranya di Mekah khususnya itu di Multazam. Ya, Multazam adalah tempat yang mustajab ketika kita berdoa. Ya, Multazam yaitu berada di Ka'bah, yaitu pintunya ya, tepatnya di situ ya. Ustadz Nadib atau Ustadz Riza nanti bisa menambahkan. Ya, sedangkan di Madinah ya tempat-tempat mustajab ya di Raudhah, tempat Raudhah di situ ya kita dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW banyak doa dan sholat 2 rakaat dan minta juga doa-doa yang memang menjadi doa masalah, doa ibadah yang bisa kita doakan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah tempat yang akan kita tempati nanti ketika ibadah umroh Mekah dan Madinah adalah tempat yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah nanti minggu depan ya kita akan bicara tentang keutamaan Mekah dan Madinah. Ya, Pak. Jadi nanti di situ kita akan bahas secara gamblang ya tempat-tempat yang di mana memang terutama ke Madinah itu banyak, bukan hanya yang bisa kita lihat saja di teman-teman kata-katanya, tapi insya Allah nanti minggu depan kita bahas tentang keutamaan Mekah dan Madinah. Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, fikum jazakum. Lagi keluar kayaknya. Saya bacain aja yang kemarin Ustaz Nadib ya. Pertanyaan-pertanyaannya ya Ustaz Nadib. Ya, banyak pertanyaannya. Nah, ini Ustaz Nadib berkaitan dengan penanya yang kemarin saya save pertanyaannya nih. Assalamualaikum Ustaz. Yang langsung ke Mekah ngambil mikotnya di mana ya? Mohon penjelasannya Ustaz Nadib. Barakallahu fiik. Ya, bismillah. Ustaz izin menjawab Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, untuk yang pesawat dan turunnya di Jeddah, maka untuk mikotnya kalau tidak salah itu mikot namanya Yalamlam ya.
mikotnya orang-orang Yaman. Karena sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyebutkan hunna lahunna liman ata alaihinna liman aradal haji wal umrah. Jadi bagi siapapun yang memang mau melaksanakan haji dan umrah, maka di situ wajib untuk mengambil miqat makani. Dan bagi orang Indonesia, karena memang kita satu jalur dengan Yaman, ya tentu mau tidak mau kita mengikuti miqatnya orang Yaman. Dan tadi sempat disinggung sama Ustadz Riza, dijelaskan ya secara gamblang. Karena zaman itu kan modern ya, sudah sangat eh, aktual sekali ketika memberikan informasi terlebih lagi berkenaan dengan tadi permasalahan grafis di kapan kita sudah memasuki area wilayah ataupun batas dari Yan Lam Lam, maka biasanya juga akan diingatkan sebelum memasuki itu diingatkan, dan ketika nanti akan memasuki saat itu juga biasanya diingatkan untuk bersiap-siap berniat untuk melakukan ihram. Demikian. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Menambahkan kali Ustaz ya, bukan menambahkan ya, ini mah Kalau Ustaz, apa yang saya alami ketika 2014 saya umroh ya. Itu kurang lebih ada 15 orang saya ikut travel yang dimana memang kalau dibilang ya itulah resiko yang ketika memang kita mengambil, bukan kita promosi kepada berkah hidayah sunnah, tidak, tapi benar bahwasanya hidayah sunnah itu sangat mahal. Jadi Bapak Ibu ketika umroh dan memilih travel yang memang itu jelas tuntunannya, mengambil dari para asatidzah yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, itu adalah kalau dibilang sesuatu yang luar biasa bagi saya. Karena banyak dari kaum muslimin khususnya, mereka ketika umroh, yaitu dia banyak sekali yang keluar dari koridor tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Di 2014 itu saya sekitar umroh 15 orang. Ada salah satu ketua rombongan kita ya langsung memfatwakan ya, tanpa memberikan penjelasan yang gamblang, bahwasanya beliau mengatakan ya ibu boleh nanti ngambil ihram di Jeddah, mandi di Jeddah sampai di bandara dan lain sebagainya. Nah, ada sebagian dari 10 orang itu mungkin 5-6 orang yang ikut kita gitu. Jadi ketika kita agak was-was juga di pesawat, ya, akhirnya ada orang-orang yang memang baik di samping kita yang memang beliau kenal dengan tuntunan yang benar, mengingetin kita bahwasanya kita sudah berada pas di ikut di alam, maka segera untuk mengganti baju dan pakai pakaian ihram beserta niat dan mengucapkan talbiyah. Dan ini adalah ajaran yang memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh kita yang di sini, insya Allah kita takut sekali ketika mengajarkan kepada para jamaah sesuatu yang memang bila ilmin, sesuatu tanpa ilmu. Itu aja kali Ustaz ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Ari dan Ustadz Nadif atas jawabannya. Kemudian Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Present. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya mau nanyakan dulu, pernah saya nanya tapi belum mantap gitu ya. Terkait dengan ini Pak. Jadi kan masuk ke bulan Ramadan ya Pak ya. Ramadan nanti masukin kemungkinan. Kan kalau Muhammadiyah udah menyampaikan bahwa tanggal 10 ya. Pemerintah belum memutuskan. Tapi kita nanti di Mekah, nanti lebarannya insya Allah sama kan semua kan gitu Ustaz. Karena Idul Fitrinya di Mekah kan kita semua sama. Nah kemungkinan nanti kan ada yang kalau berbeda apa antara Muhammadiyah sama pemerintah, berarti kalau yang ambil Muhammadiyah, apa kemungkinan itu nanti ada yang berbeda hari, bisa 30 hari atau 29 hari. Nah ini bagaimana? Ada penjelasan kalau kita hari apa 1 Syawal, kalau kita apa masih puasa atau ini kan haram hukumnya gitu. Yang pertama Ustaz.
Yang kedua, minta penjelasan mengenai sholat sunnah. Kita kan nanti waktu ke airport kita mandi dulu untuk apa ihram gitu. Nah kita sholat sunnahnya itu di mana? Atau di rumah atau di airport ya. Nah termasuk juga sholat apa safar. Safar kapan kita sholatnya gitu? Yang lebih afdol gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Pak Rizal. Silahkan Ustadz Rija bisa Iya, ya, Fadal. baik. Mohon izin nih, Ustadz Nadib, Ustadz Ari, Ustadz Yasir, dan lain sebagainya untuk menjawab terkait dengan berpuasa dan juga beridul fitri. Yang pertama, tentu ya, eh, jika kita ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwa ya masuknya Idul Fitri dan juga puasa Ramadan itu dengan melihat hilal. Kata Nabi, "Sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi." Ya, puasalah dengan melihat hilal ya dan berbukalah dengan melihat hilal. Nah, dalam hal ini saya tidak akan berbicara apa namanya tentang organisasi masyarakat ya seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya yang tentu mereka juga punya pendapat dalam mengedepankan masalah hisab. Namun di sini yang ingin saya sampaikan adalah jika memang Bapak Ibu ya, Bapak dan Ibu dalam hal ini kan akan umroh ya, sudah jelas insya Allah jika Allah berikan kita umur yang panjang, kita akan umroh ya dan kita akan berhari raya di Saudi Arabia, maka tentu saya mengingatkan diri saya dan kita semua, tentunya kita berusaha untuk berpuasa dan berbuka bersama pemerintah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Ya, berpuasalah pada hari di mana manusia-manusia semua berpuasa. Berbukalah, ya, berhari rayalah pada hari di mana kebanyakan manusia berbuka. Dan yang menyembelihlah pada hari di mana manusia menyembelih. Maka dalam hal ini saya menyarankan, tentu kita ya di awal ikut Ramadan berusaha ya jika kita menguatkan pendapat datangnya awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, maka kita ikut dengan pemerintah. Ketika nanti kita sampai di sana dan pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bahwasannya satu Syawal tanggal sekian ya, maka kita ikut dan itu tidak masalah insya Allah. Karena berdasarkan dengan dalil tadi, as-saumu yaumat tasumun, berpuasalah di mana kebanyakan orang berpuasa saat itu, di mana tempat tinggal kita saat itu. Ketika kita anggaplah di antara Bapak misalkan berbeda ketika di Indonesia, puasanya ya jika kita berpatokan dengan Idul Fitri di Saudi itu berbeda misalkan berbeda, maka tidak masalah. Kenapa? Karena kita berpatokan dengan dalil as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Di mana ketika pemerintah nanti Saudi menetapkan 1 Syawal tanggal sekian, maka kita ikut Idul Fitri bersama mereka karena kita posisinya sedang berada di negara mereka dan kita taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di sana. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jelas. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oh ya, tadi apa yang saya lupa? Yang kedua tentang sholat sunnah apa tadi? Sholat sunnah apa ihram itu kan habis mandi kan. Mandi kita sholat sunnahnya. Habis itu kita sholat kemarin ada penjelasan di awal itu. Ya mungkin ini Ustadz Ari ya. Ustadz Ari yang kemarin sholat safar juga. Safar ya. Betul Ustadz Ari. Ustadz Ari hadir? Oh sedang di tempat. Silakan Ustadz Rizya. Jadi kemarin dijelaskan terkait sholat sunnah safar. Di antaranya sholat istikharah ya. Disunahkan untuk sholat istikharah sebelum sebelum kita melaksanakan safar. Jadi yang ditanyakan Pak Rizya itu waktunya kapan gitu atau ya, tempatnya? Ada dua Ustadz. Kan ada pendapat bahwa sebelum ihram kita kan mandi dulu, mandi sunnah kan. Setelah mandi sunnah, habis itu ada sholat sunnah ihram. Dan satu lagi sholat istiqorah kapan gitu kita salatnya. Apa berbarengan atau di mana tempatnya supaya afdol? Iya.
untuk di antara sunnah ketika kita akan safar, memang betul disunahkan kita beristikharah, kita meminta pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu itu sebelum kita safar. Ya, sebelum kita safar. Ya, bisa kita lakukan di rumah sebelum bapak-bapak pergi ke bandara. Ya, malamnya kita safar, malamnya kita salat istikharah, meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum safarnya. Ya, karena kita meminta pilihan dan petunjuk dari Allah apakah safar ini baik atau tidak. Kan begitu. Ya, jadi sebelum melaksanakan safar. Adapun sholat sunnah ihram yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud di situ setelah kita mandi kemudian berihram, ya. Jadi kalau memang berbarengan dengan waktu sholat, maka kita sholat berjamaah sudah di situ sudah dianggap kita melaksanakan sholat. Ya, jika belum maka sholat apapun, maka boleh sholat sunnah mutlak, boleh sholat tahiyatul masjid, ya, ataupun sholat sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita berada di miqat. Kalau itu posisinya apa? Kita sedang berada di miqat. Tapi kalau di atas pesawat yang tulis, ya, maka tidak harus sholat sunnah di situ. Jadi yang diperintahkan itu adalah ketika kita sampai di miqat, mandi, berihram, sunnahnya kita sholat. Sholatnya sholat apa? Terserah. Boleh sholat tahiyatul masjid, boleh ketika kita berbarengan dengan waktu sholat duhur di situ sudah cukup. Ya, atau misalkan pas waktu pagi kita sekalian sholat duha, itu sudah tidak itu sudah mencakup daripada sholat ketika kita berada di miqat. Adapun kalau kita di atas pesawat tadi, ya tidak perlu kita sholat setelah niat ihram. Wallahu taala alam. Jelas Pak Rizal? Ya, ini mau pertegas aja Ustaz. Jadi setelah kita misalnya dari rumah kita kan mau ke airport gitu kan. Nah, setelah kita mandi sunnah gitu kan, sholatnya itu apakah kita di atas pesawat memungkinkan? Sebelum kan kalau kita di airport belum pakai ihram gitu kan. Nah, apa kita bisa sholat sunat sebelum ihram atau setelah ihram kita sholat sunatnya gitu? Iya. Jadi tadi saya sampaikan, jadi kalau tadi Bapak dari rumah sebelum ke airport itu, kalau tadi sunnahnya sebelum safar kita sholat istikharah, di situ Bapak sholat istikharah. Adapun sholat yang disunahkan tadi adalah sholat ketika kita ihramnya di miqat. Yang kita memang turun berada di miqat. Berarti Bapak kalau mau sholat istikharah, cukup sholat istikharah sebelum safarnya. Nah, kan ihramnya itu di atas pesawat. Atau kalau bapak-bapak yang memang mau ihramnya mengambil mikotnya itu dari Madinah, nanti pas di Bir Ali, di Bir Ali, ya baru sholat. Tadi sholatnya sholat apa saja. Ketika bertepatan dengan waktu sholat wajib, ya sudah cukup. Kalau sholat wajib sudah selesai, maka sholat tahiyatul masjid itu sudah cukup. Sholat setelah wudhu itu sudah cukup. Jadi berbeda, ya. Sholat sebelum ihram tadi, ya, itu dilakukan ketika di atas miqat. Kita berada di miqat, ya. Jadi kalau dari rumah nanti sholat istikharah saja boleh, ya. Sebelum ke airport, datang ke airport, kan kita mandi tuh Pak. Nah, kita mandi itu belum berihram. Kita baru siap-siap. Kenapa kita mandinya di hotel atau mandinya di bandara? Karena kan kalau kita mandinya di pesawat agak ribet. Makanya biasanya kita travel menyarankan sebelum naik pesawat kita sudah mandi dulu, bersih-bersih, sudah berwudu. Supaya nanti ketika di pesawat, pas sudah dekat miqat kita umumkan, tinggal niat ihramnya saja. Perlu sholat? Nggak perlu, karena kita melewati, tidak berhenti di miqat. Beda dengan rombongan yang misalkan dia dari Madinah dulu, pakai bis. Maka ngambil miqatnya di Bir Ali. Mereka turun, mandinya di situ. Mandi di situ, bersih-bersih di situ, wudu di situ. Baru mereka sholat di masjid di miqat yang ada. Begitu, Pak. Jelas ya? Ya, terima kasih Ustaz. Mantap, udah. Sama-sama. Jazakallah khair Ustaz Riza dan Pak Riza atas pertanyaannya. Mungkin ini ke kolom chat dulu sebelum kepada yang raise hand. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sudah umroh, bolehkah kita badal umroh untuk orang yang sudah meninggal? Tolong jelaskan bagaimana caranya. Ada Ustaz Nadif. Ustaz Nadif hadir. Nih, jadi Ustaz, bolehkah badal umroh bagi orang yang sudah pernah umroh nih? Bagi orang yang meninggal. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaannya bagus ini. Harusnya yang menjawab ini memang kelasnya masyayikh ya. Karena berhubungan dengan fatwa, banyaknya memang berhubungan dengan fatwa.
Ya, tergantung jamaah nanti mengambil fatwa yang mana. Kalau bentuk kehati-hatian, sebagaimana dengan keumuman apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang namanya seseorang itu ketika umroh, maka umroh itu tentu lebih afdol dilakukan dalam satu kali perjalanan. Ini tentu lebih afdol, kan begitu, dalam satu perjalanan. Dan ini disepakati oleh ulama semuanya. Ini yang paling terafdol. Misalnya dari Indonesia, kita umroh sekali, kalau memang kita sudah umroh sebelumnya, ya kita niatkan sekaligus, itu niatnya sunnah, dan juga itu adalah merupakan bentuk kita membadalkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dan belum melaksanakan umroh. Tapi jikalau ternyata kita kok melaksanakannya saat pertama kali itu adalah wajib, maka kita tentu tidak boleh membadalkan saat itu, ya. Gambarannya seperti itu. Dan ketika kita sudah selesai pun, yang lebih afdol, tentu kita tidak perlu membadalkan. Ini kalau kita bicaranya lebih afdol, karena lebih afdol adalah satu kali perjalanan adalah satu kali umroh. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau membadalkan orang yang sudah meninggal? Tentu lebih afdol kalau kita bisa mengambil kembali ke miqat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yang mana miqatnya pada dasarnya bukan miqat untuk orang Mekah ya, tentunya ya, yaitu seperti di Dzulhulaifah. Misal contoh jamaah kembali lagi ke Madinah, kemudian jamaah melakukan umrah untuk membadalkan, boleh nggak seperti ini? Bisa, tidak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahan kan jamaah tidak boleh keluar masuk kota Mekah dengan sesuka hati, karena yang pertama paspor tentu tidak bisa dipegang sendiri. Kemudian kedua, jamaah juga punya kegiatan, schedule yang sudah ditentukan oleh pihak travel, yang mau tidak mau itu merupakan bentuk syarat yang harus ditaati. Karena Rasulullah menyebutkan, al-muslimu ala syurutihim, gitu. Kita sebagai seorang muslim ya berdasarkan kepada syarat yang sudah disepakati. Kemudian jamaah menurut Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara yang sebagian ulama juga memperbolehkan, tapi wallahu taala alam, di sini juga para ulama masih bersilang pendapat, boleh seseorang dalam satu kali perjalanan untuk melakukan beberapa kali umroh, dan salah satu caranya yaitu dengan keluar dari kota Mekah, kemudian mencari adnal hil, mencari tempat halal, tempat di luar tanah haram yang paling terdekat. Maka pilihannya ada di Hudaybiyah, ada di Tan'im, dan biasanya jamaah itu mengambil di Tan'im, miqat untuk melakukan umroh yang selanjutnya, yaitu di Masjid Aisyah. Karena memang kejadiannya sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Riza, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau itu ternyata haid saat melakukan ibadah haji dan ternyata beliau tidak bisa menyelesaikannya, maka ternyata beliau meminta izin sekali lagi untuk mengambil miqat yang baru di Adnal Hil, yaitu di luar tanah haram yang paling terdekat dengan kota Makkah. Maka beliau ditemani oleh saudaranya, yaitu Abu Bakar, oleh Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Maka beliau kemudian mengambil miqat di Adnal Hil tersebut. Meskipun sebenarnya jamaah dengan Allah SWT, Adnal Hil ini diperuntukkan untuk penduduk Makkah. Aslinya seperti itu, diperuntukannya hanya untuk penduduk Makkah, untuk orang-orang Mekah yang tinggal di Mekah dan mau melakukan ibadah umroh. Beda ketika melakukan ibadah haji. Kalau melakukan ibadah haji, maka diperkenankan untuk melakukan miqatnya dari rumah-rumah mereka. Wa'tul buyuta min abwabiha, kan seperti itu. Boleh melakukan ihram untuk haji dari rumah mereka, sementara untuk umroh hendaknya keluar ke Adnal Hil. Harusnya seperti itu. Jadi saran kami jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya sih kalau memang kita melaksanakannya baru satu kali umroh, ya kita niatkan saja untuk wajib, dan tidak perlu lagi kita melakukan atau membadalkan keluarga kita untuk umroh yang selanjutnya. Kalau mau membadalkan, bagusnya cari jasa saja, kan begitu. Cari jasa orang-orang yang sudah tinggal
di kota Mekah atau berdomisili di kota Mekah, kita minta mereka untuk melakukannya. Biar mereka itu nanti jalan ke Adnahil, begitu ke Tan'im, dan ini jelas berarti tidak diperselisihkan kan, karena memang tinggalnya, domisilinya di kota Mekah begitu. Dan mereka yang melakukan ritual umroh badal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, nggih. Jazakumullah khairan. Mungkin bisa ditambahkan oleh asatidah yang lainnya. Ya, mungkin Ustaz, jika beliau sudah pernah umroh, tapi boleh berarti membadalkan ya. Karena beliau mungkin pernah umroh di tahun sebelumnya, kemudian sekarang umroh kembali. Beliau ingin membadalkan, berarti boleh ya? Masya Allah, bagus. Makanya tadi saya sampaikan, kalau sekiranya ini adalah umroh bukan yang pertama, kalau keduanya atau ketiganya, maka lebih afdol sejak dari awal diniatkan kita membadalkan untuk keluarga kita atau siapapun orang yang sudah meninggal tersebut. Dan ini lebih afdol tentunya, bahkan nggak ada khilaf sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh nggak? Boleh tentunya. Hal demikian. Cara melafalkan niatnya seperti apa, Ustaz? Ketika di mikotnya. Halo? Ya, Ustaz? Ketika talbiyah niatnya seperti apa, Ustaz? Di mikot, ihlalnya. Ini pertanyaan bagaimana caranya beliau ketika ingin membadalkan tersebut. Terputus Ustadz Ari, mungkin Ustadz Ari tambahkan bagaimana caranya bagi orang yang ingin membadalkan. Ya. Labbaik Allahumma umratan li fulan, siapa namanya disebutkan. Taib. Mungkin Labbaik nanti Allahumma umratan li fulan. Fulannya siapa Ibu? Ya. Pak. Nanti juga jika ada Bapak Ibu yang ingin membadalkan, bisa mungkin nanti mendiskusikan dengan Ustadz pembimbingnya masing-masing, dan nanti ketika di Hotel Anara bisa ditanyakan kembali agar teringat kembali ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah makmum memegang mushaf ketika sholat tarawih atau sholat malam untuk menyimak bacaan imam? Ustadz Rija atau Ustadz Yasir, ada nggak Ustadz Yasir? Ustadz Yasir nggak ada, sepertinya nggak hadir. Pada Ustadz Rija? Ya, baik. Suaranya sudah terdengar ya? Terdengar Ustadz, jelas. Baik. Terkait dengan hukum makmum membawa mushaf ketika sholat tarawih ataupun sholat malam, dibolehkan atau tidak, maka dalam hal ini pertanyaan yang serupa pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz dan juga beberapa para ulama yang lainnya. Maka mereka mengatakan bahwa membawa mushaf bagi makmum ketika sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail, ya, maka ini tentu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal itu. Terlebih, di antara alasan terbesarnya juga, para ulama mengatakan kenapa ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini ada banyak mudaratnya. Yang pertama, kalau orang sambil pegang mushaf saat sholat tarawih atau qiyamul lail, ya, maka akhirnya sunnah dia untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri ini tidak terwujud. Ya. Akhirnya dia harus pegang mushaf. Kemudian ada mungkin yang mengatakan, saya kalau begitu kan bisa ditaruh di tempat. Iya, kalau yang naruh tempatnya cuma satu orang. Kalau sekiranya semua jamaah menggunakan hal itu, tentu ini akan memudaratkan juga. Kedua, dengan kita memegang mushaf, ya, itu akan banyak gerakan yang kita lakukan. Kita buka tutup mushaf, ya. Kalau mungkin mushafnya itu kecil, pas kita mau ruku atau sujud, kita taruh di mana? Di saku, atau kita taruh di bawah. Ini juga mudarat, ya. Kemudian dapat menyibukkan orang tersebut dari hal-hal yang di luar daripada gerakan sholat. Terlebih juga akhirnya apa? Menghilangkan di antara wasilah seseorang untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Karena kita tahu di antara wasilah seseorang bisa khusyuk di dalam sholat adalah melihat ke tempat
sujud. Adapun ketika kita melihat mushaf, maka akhirnya kita tersibukkan dengan melihat apa? Mushaf, tidak melihat ke tempat sujud. Ya, ini mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka para ulama mengatakan lebih baiknya ditinggalkan. Dan ini ya tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Terlebih kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, ketika sholat mendengarkan Al-Quran, tidak sambil membacanya. Adapun bagi imam, ya, jadi ini saya sedikit tambahkan. Adapun kalau sekiranya dia posisinya bagi imam, boleh dia menjadi imam sambil membaca dari mushaf. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh budaknya Aisyah, yaitu Zakwan, ketika mengimami Aisyah sambil membaca mushaf. Itu pun para ulama mengatakan hanya pada sholat tarawih atau sholat sunnah. Adapun sholat wajib, baiknya tidak sambil membaca mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian kepada yang raise hand Ibu Idawati ya, atau Pak Ben ini yang bertanya. Silahkan. Yang raise hand Ibu Idawati. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ben. Mengenai masalah. Halo. Ya, silahkan. Saya Pak Benjamin. Ya. Jadi ini mengenai tawaf di Ka'bah itu hitungannya berapa kali, Dak? Pertama, kedua, apakah nggak terbatas jumlah putarannya, apa ada tahapan-tahapan? Maksudnya kan ada tawaf tuh 7 kali atau lebih dari 7 kali. Enggak, di luar umroh nih Pak ya. Yang biasa, jadi di luar sa'i itu. Tawaf sunnah itu. Jadi begitu Pak. Itu pertama. Kedua, apakah nilai tawaf yang dimaksud tadi itu setara dengan ibadah sunnah enggak itu Pak? Selanjutnya, mungkin ini sekedar apa namanya penjelasan dari Pak Ustadz aja. Jadi kita tahu kalau sholat di Masjidil Haram nilainya kan 100.000 kali Pak dibandingkan dengan sholat di tanah air itu. Selanjutnya kalau kita ibadah di bulan Ramadan, nilainya kan apalagi di masjid itu nilainya kan 24 kali dibandingkan dengan sholat hari biasa di luar Ramadan. Bagaimana kalau sholat di Masjidil Haram di bulan Ramadan, apakah 100.000 kali 24 itu? Jadi 2.400.000 itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir gimana Pak Ben? Yang terakhir bagaimana? Jadi gini. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram kan nilainya 100.000 kali. Pas hari-hari biasa. Selanjutnya kita tahu kalau di bulan Ramadan di tanah air, kalau sholat di masjid di bulan Ramadan kan nilainya 1 kali 24 kali dibandingkan sholat di luar Ramadan. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita sholat di Masjidil Haram, di mana sholat itu terjadi di bulan Ramadan, apakah nilainya 100.000 kali 24 itu jadi 2,4 juta gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Ustadz Ari atau Ustadz Riza? Ustadz Ari, Fadol. Ustadz Riza mungkin Ustadz. Ya Ustadz Riza, Fadol Ustadz Riza. Terkait tawaf sunnah tadi berapa putaran? Ya, tawaf sunnah sama dengan seperti tawaf ketika umroh. Ya, jadi 7 kali tetap. Ya, mau kita tawaf sunnah ataupun ketika tawaf wajib ketika kita umroh, ya, maka tawaf itu tetap 3 kali. 7 kali apa? Tetap 7 kali. Ya, dimulai dari Hajar Aswad dan kembali ke Hajar Aswad 7 kali. Ya, jadi kalau bapak-bapak nanti mau tawaf sunnah tetap 7 kali. Kenapa? Karena tawaf itu sama seperti sholat, ya, ibadah, dan ibadah itu ada tata caranya, dan tata caranya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi itu biasanya tawaf berapa kali? 7 kali. Makanya Nabi mengatakan at-tawafu haulal baiti mithlus shalah illa annakum tatakallamuna fi. Tawaf di sekitar Ka'bah itu sama seperti sholat, sama seperti ibadah.
Ya sholat ada tata caranya. Illa annakum tatakallamuna fi. Ya, yang membedakan hanya saja ketika kita tawaf kita boleh berbicara. Makanya kata Nabi, "Faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair." Ya, kalaupun kita mau bicara ketika tawaf, maka bicarakanlah perbicaraan yang baik. Zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, isinya harus yang baik. Itu ketika kita apa? Tawaf. Jadi tawaf sunnah pun tetap tujuh kali. Ya, saat saya mau lebih, ya berarti nanti tawaf lagi. Berarti itu tawaf sunnah yang berikutnya. Ya, namun setiap kita tawaf itu berapa kali? Tujuh kali atau 7 putaran, ya, atau 7 putaran. Kemudian terkait dengan keutamaan sholat di Masjid Haram, ya jelas, ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa keutamaan sholat di Masjid Haram itu setara dengan 100.000 kita sholat di selain daripada Masjid Haram. Apakah kita juga mendapatkan keutamaan? Karena kita tahu sholat berjamaah itu mendapatkan berapa? 24 atau 25 derajat. Itu tuh kita dapat. Makanya, Masya Allah, Tabarakallah, manfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya. Ketika Allah anugerahkan kita bisa berangkat umroh, apalagi di bulan Ramadan, apalagi dalam keadaan i'tikaf, perbanyak kita ibadah kepada Allah. Ya, sholat kita yang kita lakukan di Masjidil Haram, ya pahalanya 100.000 kali. Tambah kita keutamaan sholat berjamaah tadi. Ya, jadi seorang Muslim harusnya berpikir ya bahwa ini kesempatan, ya, Allah akan melipat gandakan. Sudah waktunya di waktu yang utama, ya, tempatnya tempat yang utama, ya, ibadah yang dilakukannya juga ibadah yang utama. Maka apakah akan dikali lipat? Itu Allah yang lebih mengetahui. Namun secara umum, ya, kita harus mengimani bahwa orang yang berjamaah, sholat berjamaah lebih baik dibandingkan orang yang sendirian, dibanding dengan 25 derajat, ya, ditambah kita sholat jadi Masjidil Haram, ya, ditambah ketika bulan Ramadan, ini kan berlipat-lipat, ya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk juga semangat. Lalu pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan juga bisa dikali lipat? Ya jelas, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi sholat mendapatkan 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain itu berlaku kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, baik ketika Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Maka kalau kita tambah dengan sholat berjamaah, ini lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Rija, Ya, izin, ya betul. izin bukan menambahkan ya. Jadi korelasi antara tadi pertanyaan siapa ya yang berkaitan dengan umroh berkali-kali. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita saling berpikirlah bahwasanya tadi yang disampaikan Ustadz Ria, Masya Allah, dengan Ustadz Najib juga Masya Allah, ya, berkaitan tentang umroh yang berkali-kali dalam satu safar. Yang disebutkan tadi oleh Ustadz Riza yang bertanya tadi dengan Bapak Dawati, ya, ini memang harus menjadi renungan buat kita. Jangan sampai keutamaan-keutamaan yang sudah kita dapati ketika di Masjidil Haram, khususnya ketika kita sudah iktikaf, itu kita buang sia-sia dengan cara, yaitu dia tadi, Ustaz Nadib bilang bahwa afdolnya adalah ketika umroh itu sekali safar ya cukup sekali. Ya, ketika ibu dan bapak keluar dari haram, menuju Tanimka, berarti kan ibu dan bapak pertama ya tafawat, maksudnya tidak menjadikan bahwa yang lebih utama itu adalah sholat di Masjidil Haram. Ketika ibu keluar dari haram, itu berapa sholat yang ditinggalkan? Yang itu pahalanya luar biasa. Ditambah tadi juga bulan Ramadan juga pahalanya dilipat gandakan, ya. Dan yang lebih bagusnya adalah ketika memang umrah itu ya sekali jalan, satu kali gitu. Dan lebih banyak diperbanyak adalah ketika tawaf. Ya, maka tadi bagus sekali pertanyaannya. Ini saling menggabungkan saja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita bahwa memang ketika kita sudah di Masjidil Haram dan posisi kita iktikaf, ya buat senyaman mungkin untuk bisa beribadah lebih maksimal ketika iktikaf, tidak keluar dari Masjidil Haram sampai bisa nanti ketika keluar dari haram. Wallahu taala alam bisawab. Allah kepada Ustadz Riza dan Ustadz Ari atas jawabannya. Kita lanjutkan dulu di kolom chat sebelum kita memberikan kesempatan bagi yang raise hand. Ini
pertanyaan dari Bu Sri Kustanti, kalau tawaf boleh nggak minum kalau kelelahan? Ini pas kondisi puasa atau seperti apa nih? Mungkin boleh nggak minum saat ketika melaksanakan tawaf? Nah, ya, kalau memang kondisinya kita sampai qadarullah ketika tawaf itu di siang hari, ya, kemudian kita tawaf, ya, di Masjidil Haram maupun sa'i, ya kembali lagi kepada individu masing-masing ya. Kita semuanya dalam hal ini adalah safar, ya. Ketika itu memberatkan dan bisa memberikan efek, misalkan ibadah yang lain nanti tertinggal, kalau memang kelelahan ya tafadhol, bisa untuk berbuka ya. Tapi yang lebih afdolnya adalah kalau memang itu posisinya kita sanggup ya, walaupun kita bukan dalam hal ini mempunyai rukhsah keringanan untuk berbuka ketika memang kita safar, tapi kondisinya siang hari itu memang sangat terik gitu ya. Makanya nanti mungkin travel bisa upayakan ya misalkan di sore hari ya, atau jangan sampai di siang harinya kita umroh tapi ditunda dulu secara sejam atau 2 jam, kemudian kita bisa lanjutkan umrohnya itu ketika menjelang sore, dan alhamdulillahnya kalau seandainya kita sampai maghrib, wah itu masya Allah ya. Berkaitan dengan tadi di kolom chat kemarin juga ada yang bertanya tentang bagaimana kalau nanti ketika tawaf kelelahan minum, apakah batal? Tidak Ibu ya Bapak ya. Kalau memang lelah, tafadhol diminum, minum aja air zam-zam yang memang ada di sekitar kita, tidak batalkan tawaf kita atau mengulang lagi tawaf kita. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khair. Ini satu lagi yang di kolom chat pertanyaannya. Boleh, Assalamualaikum, apakah di saat sedang dalam keadaan ihram, bolehkah sesama akhwat menampakkan auratnya saat sedang berwudu di tempat wudu? Ustaz Rija. Baik. Terkait pertanyaan yang ditanyakan, jika yang ditanyakan apakah artinya melihat aurat atau terlihat aurat kita ketika kita sudah berihram, ya, membatalkan ihram kita, maka jawabannya tentu tidak membatalkan, ya, karena terlihatnya aurat itu tidak termasuk kepada mahdhuratul ihram, ya. Namun tentu kalau pertanyaannya adalah apakah boleh menampakkan, ya jangan menampakkan dengan sengaja. Kita berusaha untuk tetap ya tidak menampakkannya, ya. Walaupun memang khilaf di antara para ulama, ya, apakah aurat wanita boleh dilihat oleh wanita yang lain dan lain sebagainya. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang tidak tentu tidak boleh diperlihatkan, ya, dengan sengaja. Ya, adapun kalau keadaannya adalah keadaan yang apa? Keadaan yang sangat padat, ya. Kemudian tadi karena berwudu di satu tempat dan situ wanita semua, ya, apalagi misalkan di mikot itu kan memang cukup banyak jamaah yang berwudu mandi di situ, ya, maka intinya tidak membatalkan ihram kita. Ya, namun tentu sebagai seorang muslim ataupun seorang muslimah berusaha untuk tidak menampakkan auratnya kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz Rija atas jawabannya. Silakan ke Bapak ini, Pak Heru ya, Bapak Fikri ini. Padahal yang raise hand, Pak, Bapaknya Fikri, Pak Heru ya? Bukan. Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ilham. Oh, Pak Ilham, Masya Allah. Iya. Padahal. Ya, apa Ustaz mau nanya? Jadi kalau misalnya ini kita itikaf, terus setiap hari kita misalnya ini ba'da subuh sampai duhur kita kembali ke hotel, itu setiap hari itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ari. Ustaz Riza kemarin etika masih hangat kayaknya Ustaz. Oh ya, Ustaz Rija, Ustaz Rija. Oh, iya. Baik, terkait pertanyaan yang ditanyakan sebetulnya kami sudah jawab. Ya, bukan sudah jawab, sudah jelaskan ketika kita membahas permasalahan fikih i'tikaf. Sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa di antara pembatal i'tikaf adalah kita keluar dari tempat i'tikaf kita dengan sengaja tanpa ada udzur.
ya, tanpa ada udzur. Ini harus digarisbawahi. Adapun kalau sekiranya ada udzur syar'i, maka ini tidak masalah. Seperti ya sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, kita harus keluar masjid karena harus mencari makan. Itu udzur syar'i, ya. Kemudian misalkan kita harus misalkan buang air besar yang di situ WC-nya atau kamar mandinya di luar dari masjid misalkan. Itu bagian daripada udzur. Atau misalkan ya seseorang keluar karena ada kebutuhan harus membantu orang lain. Atau kemarin yang ditanyakan oleh dokter Reka ya waktu itu, boleh nggak seorang itu iktikaf ikut malamnya dari ba'da maghrib sampai subuh, subuhnya dia bekerja, boleh. Tetapi dari awal sudah harus diniatkan. Kalau memang dia iktikafnya tidak full selama 10 hari berturut-turut. Artinya ketika awal iktikaf dia meniatkan, ya saya akan iktikaf, tapi iktikaf saya tidak akan full. Karena memang ada kebutuhan tadi. Sebagaimana juga ditanyakan sebelumnya oleh seorang ibu, saya lupa namanya kemarin, ya ketika misalkan ada anaknya haid, dan dia harus menemani anaknya di hotel misalkan, itu kan udur-udur yang memang boleh ditinggalkan. Namun ketika tidak ada udur syar'i dan dari awal sudah dia berniat iktikaf tidak akan keluar dari masjid selama 10 hari, maka tentu ini membatalkan iktikafnya. Ya adapun ada udur-udur syar'i yang memang dia keluar, apalagi memang misalkan dia harus membantu orang lain, atau misalkan ada orang yang misalkan meninggal, dia harus mengurusnya, maka ini udur-udur yang syar'i boleh dilakukan. Termasuk kalau tadi pulang ke hotel, ya untuk makan, untuk istirahat. Kalau memang dia dari awal meniatkan, kan ada orang beda-beda kemampuan fisiknya. Ada orang yang 10 hari di masjid kuat. Ada orang yang memang nggak bisa, dia paginya harus istirahat misalkan di hotel. Nggak masalah. Tapi niatkan dari awal, saya iktikafnya tidak full selama 10 hari di masjid, ya, tapi ada kebutuhan lain tadi karena fisiknya harus keluar ke hotel dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini kita sampai jam 10 saja atau bisa sampai jam berapa nih Ustaz? Ini masih banyak sekali pertanyaannya nih. Ya, bisa depending, masih ada satu putaran lagi kan Ustaz. Oh iya. Jadi mungkin kita batasin sampai jam 10 saja insya Allah ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tersisa nanti kita jawab di sesi berikutnya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat. Insya Allah ini 2 atau 3 pertanyaan lagi. Afan, ini grup 3 di Madinah, Masjid Nabawi dapat sholat dan berdoa di Rodoh. Saya dapat info kalau Idul Fitri, Rodoh ditutup 2 hari. Mohon infonya. Ini terkait Rodoh, tasrih Rodoh ya. Insya Allah nanti akan kami konfirmasi dengan tim dengan provider visa, apakah untuk Idul Fitri tahun ini dibuka atau tutup. Kalau tahun kemarin kan ditutup. Mudah-mudahan tahun ini sudah Syawal sudah dibuka kembali. Insya Allah kerodohnya untuk akhwat ya biasanya ba'da subuh, kemudian untuk ikhwannya ba'da asar, nanti kondisional. Jika memang dibuka ya kami usahakan akan diagendakan ke rodoh insya Allah. Terus terkait koper kabin, apakah akan disarungi juga? Afan, untuk koper kabinnya kami tidak siapkan sarung kopernya karena koper kabin kan ukurannya sekitar 20 atau 18 inch. Jadi kami tidak siapkan sarung koper untuk koper kabin ya. Yang kami siapkan sarung koper hanya untuk koper bagasi saja. Kemudian juga ada pertanyaan, per orang boleh bawa 2 koper ya Ustaz? Ya betul. Untuk yang Saudi boleh membawa 2 koper jika tidak kerepotan ya. Boleh 2 koper. Masing-masing koper itu beratnya 23 kg masing-masing koper. Jadi untuk Saudi. Sedangkan untuk Garuda hanya dibatasi 1 koper 30 kg. 1 koper 30 kg. Jadi mungkin nanti disiasati saja bagaimana agar dapat 30 kg dalam koper. Mungkin ukuran kopernya harus diperbesar sepertinya. Kemudian radio FM receiver bisa lewat HP kah tanpa pakai alat receiver? Jadi untuk radio FM receiver ini, jika handphonenya sudah ada terpasang ya,
receiver, FM receivernya, ya insya Allah bisa digunakan. Ada beberapa handphone, tipe handphone yang tersedia di situ radio FM. Tapi kalau diinstal dari aplikasi itu nggak bisa. Jadi nggak bisa terima nanti karena dia sifatnya kalau yang terinstal langsung di bawaannya dari handphone itu ada receivernya, dia sifatnya ada komponen khusus untuk radionya. Sedangkan kalau diinstal itu kan aplikasi nggak nyambung. Jadi karena radio transmitter kita itu pakai frekuensi nantinya. Jadi jika memang punya radio FM yang di handphone ya silahkan gunakan radio FM tersebut yang ada di handphone. Tapi kalau diinstal itu bukan radio FM receiver itu. Botol semprotan, tahun ini nggak dibagikan botol semprotan karena kami mempertimbangkan beberapa kali menyiapkan botol semprotan sebenarnya kurang efektif. Izin ini Sat ngasih saran Sat ya. Ya. Untuk yang tadi Ustadz sampaikan untuk masalah yang cover yang di kabin Sat, itu bercermin kepada apa yang saya alami ketika itu jamaah dari luar semuanya tuh datang satu waktu gitu Sat ya. Kemudian ada orang tua yang memang capek untuk membawa kabinnya. Akhirnya dititipkanlah ke boy ya, apa kalau dibilang orang yang kerja di sana. Nah, qadarullah kayak kita tuh nggak ada stiker kali Sat ya. Saya cuma saranin yang di kabin tuh kalau bisa di stikerin juga kali Sat ya. Ya, insya Allah nanti kami siapkan stikernya insya Allah. Waktu itu qadarullah yang di kabin mungkin ada yang nggak di stikerin ya. Nanti insya Allah kami siapkan lah masing-masing grup disiapkan lebih stikernya insya Allah. Jadi kalau harus dari atas masukan. Afwan. Ini izin bertanya untuk koper dengan pesawat Saudi perbolehkan berapa? Tadi udah disampaikan. Jadi boleh 2 dengan masing-masing beratnya 23 kg. Sedangkan untuk Garuda itu 1 koper 30 kg. Untuk regu 2 waktu umroh, apakah sudah masuk malam iktikaf? Jadi regu 2 itu masuk ke Mekah, regu 2 dan regu 3 masuk ke Mekah itu pada tanggal 30 Maret. 30 Maret itu bertepatan dengan 20 Ramadan. Dan sampai di Mekah itu ya kira-kira kalau regu 3 itu pagi-pagi sampai Mekah, sedangkan regu 2 ke Mekahnya itu sore. Ya, sampai Mekahnya sore atau menjelang maghrib ya. Regu 2. Jadi itu sudah malam iktikaf ya. Asarnya sudah mulai iktikaf insya Allah. Jadi selesai umroh mungkin nanti istirahat sebentar, istirahatnya bisa lah di tempat iktikaf mungkin nanti insya Allah ya. Untuk regu 2 dan regu 3. Regu 3 insya Allah pagi-pagi sudah selesai umroh sebelum duhur. Insya Allah. Teknis mencas HP atau power bank ya di hotel atau dibantu koreksi. Jadi untuk teknisnya mungkin nanti disiapkan masing-masing jamaah membawa 2 power bank atau lebih ya. Silahkan bawa 2 power bank atau lebih. Jadi nanti dititip ketika handphonenya habis bisa dititipkan ke Mutawib, nanti dikumpulkan dikasih nama sebaiknya power banknya. Jadi ketika dititipkan nanti bisa jika udah penuh dibawa kembali ke tempat iktikaf. Mungkin itu saja ya, karena sudah melewati jam 10 dan di Balikpapan mungkin yang di sana sudah lewat jam 11 lewat ya. Mungkin kami cukupkan sekian saja. Sisa-sisa pertanyaan ya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bacakan insya Allah. Ustadz ada ini ikhtitam dari Ustadz Ari dan Ustadz Riza. Tafadhol. Cukup Ustadz. Cukup Ustadz Riza? Ya, dari anak cukup insya Allah. Yang penting mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sekian saja dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada malam ini dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus hadir sampai malam ini di Zoom meeting yang kami laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan bagi kita semua
sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah di Haramain dan i'tikaf di Masjidil Haram. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallah. Waalaikumsalam.